sudah jatuh, Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman dengan judul Wahyu pasal 18. Keputusan Allah atas Babel pelacur besar part 2. Ya, Wahyu pasal 18 ini adalah part 2 dari keputusan Allah atas Babel besar. Part satunya adalah Wahyu pasal 17. Nah, jika Anda belum melihat Wahyu pasal 17, maka sebaiknya Anda melihat video saya yang berjudul Wahyu pasal 17 dulu, baru berlanjut ke Wahyu pasal 18 yang adalah part 2-nya. Oke, baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 18. Keputusan Allah atas Babel pelacur besar part 2. Jika Wahyu pasal 17 berisi nubuatan keputusan Allah untuk menghukum Babel pelacur besar yang adalah ibu, jadi maksudnya ibu di sini adalah yang melahirkan atau yang menyebabkannya. Jadi yang adalah ibu dari percabulan, maksudnya penyembahan berhala, dan kekejian. Kekejian itu adalah kejahatan yang luar biasa di bumi. Nah, maka Wahyu pasal 18 ini berisi hal-hal yang terjadi pasca pelaksanaan hukuman dan beberapa penjelasan tambahan. Pasca penghakiman, seorang malaikat turun dari surga dan mengumumkan bahwa Babel kota besar, pelacur besar itu sudah roboh, maksudnya sudah dihukum. Dan lokasi bekas kota besar itu telah menjadi tempat yang sunyi. Dalam arti kata, tidak bisa ditinggali lagi oleh manusia, dan kotanya telah rata dengan tanah. Dalam arti kata telanjang ya, ini berdasarkan nubuatan Wahyu pasal 17, kota itu akan sunyi dan telanjang. Akibatnya, kota besar itu hanya bisa menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, maksudnya setan-setan atau malaikat yang jatuh, roh najis, burung najis, dan yang dibenci. Manusia tidak bisa lagi hidup di daerah itu, karena tempat itu memang dimusnahkan, dilenyapkan. Ketiga, peringatan bagi umatnya. Karena dosa kota besar itu telah bertimbun-timbun sampai ke langit, maka hukuman yang akan menimpa kota itu sungguh sangat dahsyat. Karena kadar hukumannya akan menjadi 2 kali lipat ganda. Kota besar itu akan dibakar dengan api, dalam arti kata dimusnahkan, hingga dalam waktu 1 hari saja akan ada sampar, maksudnya ini kematian ya. Teks aslinya itu sebetulnya kematian. Hanya akan ada kematian, perkabungan, dan kelaparan. Dan oleh karena itu Allah mengingatkan umatnya. Ya, ini bisa bangsa Israel, juga bisa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, agar pergi atau keluar dari kota besar itu, agar tidak ambil bagian dalam dosa-dosanya dan tidak turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Keempat, dampak penghakiman. Hukuman yang menimpa pelacur besar itu akan berdampak langsung terhadap para raja, yaitu para pemimpin dunia, para pedagang, para eksportir, jasa berkepalan, dan para pelaut. Mereka akan meratap dan menangis karena tidak ada lagi yang akan membeli barang-barang mereka. Industri manufaktur, peternakan, pertanian, tenaga kerja asing, dan perkapalan tidak bisa lagi menjual barang-barangnya ke kota besar itu. Kota besar itu sudah lenyap hanya dalam waktu 1 hari saja, sebab ia harus bertanggung jawab atas darah nabi-nabi, darah orang-orang kudus, dan bahkan darah semua yang dibunuh di bumi. Jadi ini sungguh luar biasa. Kota besar itu bertanggung jawab atas semua darah yang tertumpah di atas bumi. Ini dahsyat sekali. Ini luar biasa sekali. Jadi
Siapkan hati, fokus, ikuti pembahasan ini lebih jauh. Kita lanjutkan. Ya, ada 4 pembahasan, ada 4 topik pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, pengumuman pasca penghakiman. Kedua, perintah Allah bagi umat Allah yang tinggal di kota besar itu. Ketiga, yang terdampak oleh penghakiman Allah. Dan keempat, tindakan profetik dari malaikat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pengumuman pasca penghakiman. Ya, kita akan membahas Wahyu. Kita akan membahas Wahyu 18 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh, sudah roboh. Jadi diulang 2 kali, artinya ini pengumuman yang sungguh-sungguh. Sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, ada juga nubuatan di kitab Wahyu ya yang menjelaskan bahwa di sini dikatakan tempatnya telah menjadi tempat yang tidak bisa didiami manusia lagi karena telah menjadi tempat roh jahat. Daerah itu tidak bisa didiami manusia lagi, hanya bisa didiami oleh roh jahat. Kenapa? Karena memang dijelaskan di Wahyu pasal 17 ayat 16 bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang sunyi dan telanjang. Sunyi artinya apa? Tidak didiami oleh manusia lagi. Telanjang kenapa? Karena tidak ada kotanya. Kotanya telah roboh, telah rata dengan tanah. Jadi dari nas ini kita mengetahui bahwa seorang malaikat, kemungkinan besar adalah Mikael, turun dari surga untuk menyampaikan pengumuman di bumi bahwa keputusan Allah untuk menghukum Babel, kota besar, yaitu pelacur besar itu, sudah dilaksanakan. Dan oleh karena itu, malaikat itu menyatakan bahwa kota besar itu sudah rubuh dan tidak akan ditemukan lagi. Sudah lenyap, sudah punah, sudah sunyi dan telanjang. Ya, ini ada ilustrasi kota yang musnah karena dinuklir. Hanya bom nuklir lah yang memungkinkan suatu kota itu lenyap dan setelah itu tidak bisa dihuni lagi. Itu adalah pertanda bahwa ini bukan sekedar dibakar tetapi dinuklir sehingga kota itu roboh sama sekali, menjadi tempat yang sunyi, tak bisa dihuni lagi oleh manusia dan hanya bisa menjadi tempat roh jahat, roh najis. Manusia biasa tidak dapat bertahan hidup di situ karena tempat itu tempat yang tidak bisa ditinggali lagi karena telah dibakar, telah dinuklir, telah dimusnahkan. Jadi kemungkinan besar kota itu dinuklir. Ya, Wahyu pasal 18 ayat 17 sampai 19 berkata, dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya dari laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api. Jadi pada waktu kota besar ini dibakar, dari jauh orang dapat melihat apa? Melihat asap api yang membakar kota itu. Kota manakah yang sama dengan kota besar itu, kata mereka ya. Dan mereka menghaburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka, ya, kota ini celaka, bernasib sangat malang. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Kota ini binasa dalam waktu hanya 1 jam saja. Ya, ini ilustrasi ya. Kota ini lenyap hanya dalam waktu 1 jam saja. Ya, Alkitab berkata, dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya dari laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka
dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka. Ya, kota besar ini sungguh nasibnya sangat malang. Kota ini celaka. Kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal laut telah menjadi kaya. Ini kota yang ekonominya luar biasa. Oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ia dibakar dengan api. Perkiraan saya, tafsir saya, kota ini dinuklir, sehingga kota ini lenyap dan tidak bisa lagi dijadikan tempat tinggal manusia, menjadi tempat yang sunyi dan telanjang, rata dengan tanah. Wahyu pasal 18 ayat 17-18-nya. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Ya, mereka melihat asap api yang membakar. Kota itu dibakar dan rata dengan tanah. Yang mereka masih bisa lihat adalah asap dari api yang membakar kota itu. Itu terjadi atas kota besar itu dan menjadi kota yang rata dengan tanah, tak bisa lagi dihuni oleh manusia, dan hanya roh jahat yang dapat tinggal di tempat ini. Ya, kita akan membahas bagian yang kedua, peringatan Allah bagi umatnya yang tinggal di kota besar itu. Wahyu pasal 18 ayat 4-8. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku. Jadi firman Allah berkata mengenai umatnya. Nah, umat Allah itu siapa? Ya, anak-anak Tuhan dan juga bisa bangsa Israel, bangsa kudus yang dipilih oleh Allah itu. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, tidak turut terlibat, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, ada 3 hal penting ya di nats yang kita barusan baca. Nomor 1, ini peringatan bagi umat Allah. Dikatakan dalam nats ini, pergilah kamu hai umatku. Siapa umat Tuhan itu? Bisa Israel, bisa anak-anak Tuhan. Nah, karena itu adalah kota besar, jadi yang ekonominya juga bagus, jadi bisa jadi ada banyak anak Tuhan di sana. Dan Alkitab mengatakan, pergilah dari sana. Kapan harus pergi? Ya, ini terjadi pada masa 3,5 tahun Antikris. Jadi sebelum datangnya zaman Antikris atau ketika gejala kerajaan Antikris itu bangkit, dia harus pergi dari kota itu. Tinggalkan kota itu. Atau mulai dari sekarang. Itu jauh lebih baik. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Supaya apa? Supaya jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya, dan juga supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Yang kedua, karena kota ini akan dibalas oleh Tuhan. Dibalas dengan hukuman yang 2 kali lipat ganda. Dan itu akan menjadi sangat mengerikan sekali. Nomor 3, hanya dalam waktu 1 hari saja, di kota itu hanya akan ada kematian, perkabungan, dan kelaparan. Karena ia dibakar dengan api. Dan yang melaksanakan itu adalah yang maha kuat, Allah kita, Allah yang esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang akan membalaskan. Oleh sebab itu, ini peringatan bagi umat Allah.
Jadi oleh karena Babil pelacur besar atau kota besar itu dosa-dosanya sudah bertimbun-timbun sampai di langit dan sudah harus dibalas kepadanya dan mati harus dihukum, Allah memerintahkan umatnya, bangsa Israel atau orang Kristen, untuk keluar dari kota besar, kota yang menyebabkan penyembahan berhala dan yang melahirkan kejahatan luar biasa itu sebelum hukuman Allah atas kota besar itu dilaksanakan. Nah, kapan ini akan dilaksanakan? Ya, itu di kisaran 3,5 tahun zaman Antikris. Kejadiannya di situ. Nah, ada baiknya sebelum masa itu datang, atau mungkin mulai sekarang juga, umat Tuhan harus segera pergi keluar dari kota besar itu. Oke, jelas ya? Ya, kita lanjutkan bagian ketiga, yang terdampak oleh penghakiman Allah. Ya, dampak penghakiman yang pertama terhadap para raja. Wahyu 18 ayat 9 sampai 10. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi artinya dihakimi begitu singkat, tidak terlalu lama, dan itu telah melenyapkan kota besar itu. Jadi, para raja yang mempunyai hubungan perdagangan dan telah menikmati kekayaan yang melimpah dengan kota besar itu menangis dan meratap ketika melihat kota besar itu dibakar dengan api. Kenapa? Karena para raja selama ini mengambil keuntungan dari perdagangan dengan kota besar itu. Memang di sini disebut yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia. Nah, kata cabul ini bahasa aslinya adalah porneia. Porneia itu dalam arti kata seks komersil ya, seks yang diperjualbelikan atau seks yang diperdagangkan. Nah, akar kata porneia ini adalah pernau yang artinya dagang atau menjual. Jadi banyak raja-raja yang berdagang atau terlibat jual beli dengan kota besar ini dan telah menikmati kekayaan yang melimpah dengan kota besar itu. Dan oleh sebab itu ketika kota besar ini lenyap, mereka menangis dan meratap. Dampak dari penghakiman ini akan dirasakan oleh raja-raja yang mempunyai hubungan dagang dengan kota besar ini. Kedua, Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 16. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada lagi orang yang beli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu, harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diinginkan hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ya, binasa lenyap karena dibakar dengan api. Kemungkinan besar di nuklir. Nah, yang nomor 2 yang terdampak adalah para pedagang atau para eksportir yang memperdagangkan barang-barang yang disebutkan di nas Alkitab ini. Para pedagang eksportir menangis dan berkabung karena kota besar yang membeli barang-barang mereka sudah tidak ada lagi, sudah lenyap dalam waktu sangat singkat. Ya, dampak yang ketiga adalah berdampak kepada jasa perkapalan dan para pelaut. Wahyu 18 ayat 17 sampai 19 berkata, dan setiap nahkoda
dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka, berseru sambil menangis dan beratap, katanya, celaka, celaka. Mereka, kota besar itu yang dihukum, tapi mereka juga bisa mengalami celaka, mengalami kerugian besar oleh karena kota itu sudah lenyap. Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Potensi pendapatan jasa perkapalan dan para pelaut lenyap hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, pemilik kapal dan para pelaut hanya bisa berdiri menjauh dan berseru, celaka, celaka. Kenapa? Ketika mereka melihat asap api, mereka hanya bisa menangis dan meratap karena sumber kekayaan mereka telah binasa hanya dalam waktu 1 jam saja. Sangat singkat. Ya, nomor 4, yang terdampak oleh penghakiman ini adalah surga dan para korban. Namun ini dampak positif ya, bukan dampak negatif. Ayat 20 berkata, Wahyu pasal 18 ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Maksudnya kenapa? Karena mereka ini telah dibunuh oleh Babel pelacur besar itu. Karena dialah yang melahirkan kekejian, kejahatan di bumi. Dan karena itu banyak orang kudus, para nabi, dan para rasul yang mati terbunuh. Jadi surga dan para korban kekejian bersukacita karena kota besar, ibu dari pelacuran dan kekejian itu telah dihukum, telah dilenyapkan dari bumi. Keempat, tindakan profetik dari malaikat. Ya, Wahyu pasal 18 ayat 21-24 berkata, dan seorang malaikat yang kuat, ini malaikat yang lain ya, mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, ia melemparkannya ke dalam laut. Jadi Anda bayangkan ya, batu besar dilemparkan ke dalam laut. Apa yang terjadi? Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi kejahatan Babel besar, pelacur besar itu luar biasa. Ia menyesatkan bangsa-bangsa lewat percabulan atau penyembahan berhalanya, dan dia juga melakukan kekejian dengan membunuh para nabi, orang-orang kudus, dan orang-orang lain yang dibunuh di bumi. Mereka juga turut bertanggung jawab karena mereka lah yang menjadi akar penyebabnya. Babel kota besar itu adalah ibu dari penyembahan berhala dan ibu dari kejahatan luar biasa yang terjadi di atas bumi. Ya. Jadi seorang malaikat yang lain melakukan tindakan profetik. Ini adalah tindakan simbolis untuk menegaskan, beginilah nasib Babel, kota besar itu kelak, yaitu hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi, seperti batu besar yang dilempar atau ditenggelamkan ke dalam laut. Kalau batu dilempar ke dalam laut, dia lenyap, hilang untuk selama-lamanya. Maka apa yang telah dinubuatkan sejak lama mengenai kejatuhan Babel pun digenapkan. Babel sudah jatuh. Nabi Yesaya berkata pada Yesaya 29 ayat 9, lihat, itu sudah datang, sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Demikianlah tadi Wahyu pasal 18. Keputusan Allah atas Babel pelacur besar part
2. Bagaimana dengan pendapat Anda? Oh iya, jika Anda diberkati oleh channel ini, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya, agar channel ini terus berkembang menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.